Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semangat pagi untuk kita semua, para pejuang ekonomi Indonesia. Saya juga menyapa narasumber yang lain yang sudah hadir dan juga para peserta. Terima kasih sudah bergabung, terutama untuk spesial eh, apa panutan saya, Cak Samsul. Apa kabar, Cak? Tetap semangat, sehat, dan salam tangguh ya. Iya, teman-teman sekalian, singkat, Sila Batik itu tadinya berdiri di 2010, berarti sudah 10 tahun. Kami menggagas sebuah tujuan, yaitu ingin bantu awalnya memasarkan produk kain batik dari para pengrajin. Lama-lama kemudian berkembang sampai ekspor ke 27 negara, alhamdulillah. Lalu di era pandemi ini kami terpanggil untuk membantu bukan hanya sekedar batik, tapi juga bagaimana mengkoneksikan kebutuhan pasar dengan produk dari UMKM. Ternyata produk lokal kita itu luar biasa. Selain memang layak untuk kemudian dijual, juga juga ternyata punya problem yang sama. Sehingga ketika kami mencoba untuk mengkorelasikan antara penjual dengan pembeli, jadi di sini saya lebih kepada menampung produk mereka, lalu saya uh, setting sedemikian rupa di pasar online gotong royong. Pasar online gotong royong ini kan sebenarnya memang sudah merupakan ciri khas dari bangsa Indonesia ya, selalu ingin membantu, selalu ingin berbagi, selalu ingin bersinergi dan kolaborasi. Nah, kenapa tidak ini kemudian kita jadikan sebagai satu semangat. Tidak hanya batik yang kami coba develop, tapi juga problem yang muncul adalah para petani, terutama petani buah dan sayur yang dua produk ini rentan untuk rusak kalau terlalu banyak lalu tidak dapat pasar. Ketika panen raya, lalu kami ciptakan konektivitas dengan pasar modern, pasar tradisional, atau direct langsung dengan konsumen. Alhamdulillah sudah kemudian tercipta, ini sudah panen ketiga yang sudah terserap oleh pasar modern, baik itu Carrefour, Superindo, maupun Hypermart, atau mungkin yang minimarket seperti Indomaret dan Alfamart. Kenapa? Karena kualitas produk petani kita itu ternyata memang memenuhi syarat. Lalu yang second liner, yang kedua, itu kan tidak terserap oleh pasar modern. Maka itu kita jual ke pasar tradisional atau direct ke pelanggan langsung, baik itu komunitas maupun pribadi. Itulah fungsi berjejaring. Jadi di sini semangat gotong royongnya memang harus kita banyak berjejaring. Lalu juga ada kebutuhan sembako, karena di saat pandemi ini kebutuhan sembako memang menjadi urgent. Kami bekerja sama dengan BUMN, BUMS, komunitas, dan juga organisasi untuk pengadaan sembako. Yang kami serap tentu adalah produk-produk dari UKM terlebih dahulu, terkecuali produk UKM itu sudah tidak ada, baru kami ke distributor. Karena kan paket sembako itu isi paketnya itu tergantung dari si memberi donasi. Alhamdulillah kemarin sudah tersalurkan untuk 100 paket sembako di 4 kabupaten Semadura, yaitu Pamekasan, Sampang, Bangkalan, dan Sumeneb. Satu hal yang unik adalah bahwa ketika kita mampu untuk berbagi, ketika kita juga meluangkan waktu lebih untuk menolong sesama, maka ada keberkahan-keberkahan lain yang mengikuti. Dan keberkahan-keberkahan itu tidak melulu harus berupa materi. Karena kadang-kadang, mohon maaf ya, ada kendala ketika kita mengajak orang lain berbuat baik, menolong orang lain, itu ada pertanyaan yang saya dapat apa? Nah, saya dapat apa itu
tentu ketika kita melihat orang lain butuh, ketika kita melihat orang lain itu mampu untuk menolong, kenapa nggak kita sinergikan? Jangan melihat kita dapat apa, karena pasti dapat. Allah itu sudah menjamin bahwa ketika kita mengangkat masalah dan membantu orang lain, maka Allah akan mengirimkan ribuan, bahkan jutaan, bahkan triliunan ya kekuatan di luar kita yang akan membantu itu semua menjadi kenyataan. Ketika saya ikut webinar-webinar, melihat narasumber begitu hebat, saya membatin kapan ya saya bisa share dan saya duduk juga sebagai narasumber. Alhamdulillah sekarang dapat kesempatan itu. Jadi UKM jangan pantang menyerah. Kita didaulat dan diberikan amanah besar, yaitu sebagai pahlawan ekonomi Indonesia, menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia, dan terus berbagi, berkolaborasi, dan bersinergi. Pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, memberkati kita semua. Salam tangguh. Ada mungkin yang perlu ditanya, Mas Azfa? Oke, Ibu, nanti pertanyaannya di sesi terakhir. Ya. Oke, ya. Terima kasih, Ibu Nonsila. Saya nyebut Ibu Siti Hamidah itu malah jadi itu. Jadi di paparan sudah ada tentang produk mitra dari awalnya komunitas batik menjadi hampir optimalisasi semangat berjejaring dengan mengoptimalkan gotong royong. Jadi saya sangat itu dengan the power of ikhlas. Terima kasih sekali Ibu Sila, dan nanti bisa dicek Instagramnya dan yang lain-lain.